Hai, selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya pemirsa. Hari ini kita cerita play Kak Sri. Hari ini saya mau reaction salah satu video ya. Tapi kalau saya tengok dari videonya, dia ini sebenarnya memang orang Malaysia, tapi dia tuh kerap juga masuk ke Indonesia sehingga percakapannya pun tuh udah bercampur pemirsa. Udah banyak perkataan Indonesia yang dia sudah paham. Dan hari ini juga kenapa saya pilih videonya untuk saya review, karena saya tengok cara dia mereview Indonesia itu murni memang hanya ingin mereview dan memberi informasi kepada warga luar kalau mau masuk ke Indonesia, tanpa ada istilahnya tanpa ada tujuan dia itu untuk memburukkan atau menjelek-jelekkan, enggak. Kalau saya tengoklah murni dia memang mereview sahaja ya. Jadi saya tengok beberapa videonya, mungkin nanti akan kerap juga saya review videonya ya, karena yang bagi saya sesuai itu saya akan review, tapi kalau yang saya kurang tahu tuh saya nggak akan review lah pemirsa. Oke, nggak usah kita berlama-lama, jom kita dengar videonya yang udah saya ambil satu tadi pemirsa. Kita dengarkan dulu apa dia kata. Alright, ini dia. Cerita tentang keindahan di Indonesia ni memang sangat-sangat menakjubkan. Memang keren lah orang kata. Tapi sempat aku terkejut bila di mana-mana tempat pun kena bayar. Di simpang, di parking, semua kena bayar sebab ada orang jaga. Awal-awalnya ya terkejut lah juga kan, sebab tak pernah ada kat Malaysia. Mungkin faktor orang-orang ni semua mungkin terlalu ramai, jadi kerja pun tak cukup, macam itulah. Sampaikan dekat mall pun ada promoter yang macam dia tunjuk tempat pun kita kena bayar dekat dia. Contoh macam tempat ni aku masuk dah kena bayar dah RM100,000 ni RM30. Tapi nak masuk ke simpang-simpang lain pun kena bayar. Semuanya memang kau kena bersedia duit kecil-kecil lah kalau nak pergi Indonesia ni. Ini aku nak bagi tahu supaya korang tak terkejut nanti bila korang dah sampai sana. Cuma tempat-tempat dia memang best. Kalau nak cerita pasal keindahan Malaysia dia memang best. Tapi cuma faktor-faktor dia macam kebersihan tu kena tambah lagi lah. Apa-apa pun kalau pergi Indonesia ni, yang paling best kau nikmatilah segala nature yang ada. Isi minyak pun kita isi minyak kat kedai runcit je guys. Ini kalau di kampung-kampung lah gitu. Aku sempat ke kampung-kampung. Okay, pemirsa. Jadi saya mau komentar dulu di video dia yang last itu. Jadi katanya isi petrol atau isi bensin pun di kedai runcit karena dia sempat pergi ke kampung-kampung. Nah, sebenarnya karena kebetulan saya dulu di Malaysia tinggalnya itu kan di area kampung ya, di estate, perladangan, perkebunan ya. Jadi di sana juga kedai itu menjual petrol sih. Mereka menjualnya itu dalam botol. Botol ngam-ngam satu botol tuh 1 liter. Kalau saya nggak silap dulu masa saya di sana, ini 1 tahun yang dulu ya. Itu satu botolnya kalau tak silap kemarin RM2,5 kalau saya tak silap. Kedai-kedai juga jual petrol. Ada 2 kedai di kampung kami dulu itu, dua kedai pun jual petrol juga mereka. Mungkin kalau yang tinggal di bandar memang tak tahu, tapi kalau area-area ladang memang ada di penjual petrol ataupun bensin pakai botol sama macam di sini juga. Cuman tak sebanyak di sini. Kalau di sini tuh mungkin jarak 2 meter, 3 meter sudah semua orang jualan minyak. Gitu pemirsa ya. Oke. Terus yang first, kita dari belakang ke depan pula ya kan. Nah, yang first saya nak komentari di sini adalah pemirsa, dia tuh katanya terkejut kenapa masuk Indonesia ni semua kena bayar, semua kena bayar. Betul tak? Saya juga sebelum ini pernah buat video ini pemirsa. Jadi saya kayak membandingkan gitu, karena saya pergi ke tempat rekreasi, objek wisata yang ada di Malaysia. Lepas itu pergi lagi saya ke objek wisata yang ada di Indonesia. Nah, di Malaysia itu kayak pungli, kalau kami bilang orang Indonesia itu pungli, itu nggak ada gitu. Jarang banget deh. Apalagi parkir, tak pernah bayar kalau dulu lah. Sekarang saya tak tahu lah. Lepas tu bilik mandi pula, tandas ke, mau salin baju ya kan, atau kita mau basuh kaki ke apa, biasanya tandas tak berbayar setahu saya lah ya. Tapi nggak mewakili keseluruhan Malaysia, karena waktu kita dulu pergi ke Pangkor, Teluk Senangin, Teluk Nipah, semua tuh tak bayar. Kalau di sini tuh bayar. Dulu 1,000, lepas tu 2,000, sekarang 3,000. Kalau di sini membayar RM1. Memang berbayar. Pening kepala otak kalian pemirsa, kalau jalan-jalan di sini memang semua kena bayar. Terus katanya mungkin sebab orangnya ramai, so tak cukup tempat kerja kot lah.
Saya rasa pun sebab itu. Karena kalau misalkan orang tuh ada kerja, dia takkan ada masa macam-macam nih minta duit sana. Di sini herannya kalian tahu, saya pernah beli motor pemirsa. Nah jadi yang ngantar motor saya itu ke rumah katanya begini, Bu, nanti ada uang jalan. Nah itu tuh di luar dari kantor katanya gitu, di luar dari kedai kereta, kedai motor ini. Saya bilang uang jalan apa? Terus dibilang adik saya gimana tuh, uang jalan, wah nanti diantarnya motor ke rumah kita, nanti di jalan-jalan itu ada orang minta uang katanya. Siapa yang minta itu? Penduduk setempat, memang gak ada kerjaannya, jadi minta duit dia. Jadi biasanya tuh dia akan minta 5.000, tapi dari Binjai dia ke sini tuh 4 orang ada. Area dekat-dekat kampung sini dia akan minta 5.000, udah 20.000 kan. Balik lagi nanti dia minta lagi 5.000, udah jadi 40.000 pemirsa. Ya, ini untuk satu mobil, satu kepala akan dapat 10.000. Bayangkan kalau misalkan satu hari itu ada 10 mobil, sudah 100.000. Cuma nunggu doang tepi jalan sana, ada orang lewat minta, ada orang lewat minta. Padahal satu batu pun gak diangkatnya ke jalan. Entah nggak 1 sen pun dia bayar pajak. Di sini apapun bisa. Misalkan tuh di jalan ada lubang macam ini, lubang, angkatnya tanah, angkatnya cangkul, tutupnya lubang itu, setiap orang lewat mintanya duit. Di sini saya rasa begitu saja, di tempat lain saya rasa nggak ada. Tapi pemirsa, lagi satu, kalau kita mau pergi objek wisata di sini kan, simpangnya dulu nih, belum lagi sampai tempatnya, masih masuk simpangnya udah diminta duit. Udah kita masuk lagi ke dalam, udah mau masuk ke areanya itu minta lagi duit. Udah kita sampai dalam parkir kita minta lagi duit. Udah kita mau parkir duduk kita ya kan, harus order. Kalau nggak order nggak boleh beli, nggak boleh duduk di situ. Makanya kadang-kadang saya pergi ke tempat-tempat rekreasi di sini tuh malas sekali. Semua duit. Kan selera kita pun untuk jalan-jalan sudah hilang, betul tak? Jadi betul yang dibilang sama si sini tadi lah, agak terkejut dia. Memang saya pun terkejutnya, saya di Malaysia dulu ini kok nggak ada, istilahnya kita parkir nggak ada ya kan, kita masuk ke dalam tuh nggak ada ya kan. Kalau beli ya beli baru kita berbayar gitu. Kalau di sana enggak, kamu beli di kedai, even kamu customer pun kamu harus bayar parking juga. Parking sana parking sini memang pening. Nah sebenarnya gara-gara hal-hal seperti ini orang jadi malas. Ada satu tempat wisata tuh di Sumatera inilah, tempat wisata tuh meriah sekali pemirsa, memang cantik. Sekarang udah tutup. Kenapa? Orang malas ke sana. Terlalu banyak punglinya, pungutan liar sana, pungut sini, pungut situ, pungut sini, pungut. Pening kepala otak. Secantik atap apapun objek wisatanya itu airnya hilang. Kenapa? Orang malas sudah datang. Malas berhadapan sama yang pungli-pungli ini. Ribet tahu nggak sih? Kalau memang ambil satu kali ambil gitu. Ini kita mau ke sana bayar, situ bayar, asik bayar, malas jadinya, pening. Betul tak? Makanya dia terkejut. Tapi kalau saya tengok tempat itu cantik loh. Betul-betul kayak di tempat Jumanji pula. Betul tak? Itulah dia untuk reaction kita hari ini. Siapa yang udah pernah ke Indonesia? Betul tak yang dia cakap nih? Saya sendiri orang Indonesia, saya bilang betul. Dan saya baca juga ada orang Indonesia kebanyakan yang komen di TikTok dia bilang itu namanya pungli kak, kami aja udah gedek sama orang itu, tapi ya nggak bisa dicegah. Karena pemerintah daerah di tempat-tempat wisata ini tuh kurang memperhatikan pemirsa, makanya kayak gitu. Ya, jumpa lagi di cerita Kak Sri berikutnya. Bye bye.